Saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam buat kita semua. Kita berada di dalam masa Prapaskah, masa Tobat, yang kita kenal juga disebut oleh gereja sebagai masa retret agung bagi kita. Tema kita pada malam hari ini adalah pembaharuan diri dan pertobatan terus-menerus. Pembaharuan diri dan pertobatan yang terus-menerus. Sesuatu yang baru biasanya menarik. Sesuatu yang baru biasanya indah, segar. Kita senang melihatnya, senang juga mungkin kalau itu rumah baru, kita juga akan senang mungkin tinggal di dalam. Dalam konteks ini, pembaharuan diri terus-menerus, pertobatan diri terus-menerus ini adalah dalam konteks cara kita beriman, cara kita menghadirkan diri di hadapan Allah dan sesama kita. Cara kita untuk selalu memiliki transformasi hidup untuk yang lebih baik, menuju Kristus, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Karena itulah salah satu jalan menuju kebahagiaan. Pembaharuan diri dan pertobatan terus-menerus ini menjadi langkah optimis bagi kita, bahwa kita tidak berada dalam situasi yang stagnan, situasi yang hanya bersifat stabil atau tidak ada dinamika. Dengan pembaharuan diri terus-menerus, kita berarti maju. Walaupun mungkin dalam konteks kita beriman, kadang kita merasa kering, kadang kita merasa begitu hangat, kadang kita merasa menggebu-gebu, itu menjadi satu tanda bahwa kita memang masih, tetapi bahwa kita memiliki suatu sikap dan pengharapan bahwa pembaharuan diri dan pertobatan terus-menerus inilah menjadi motivasi pendorong bagi kita untuk terus mau melangkah maju, tidak mau mundur, tapi maju dalam beriman, dalam memiliki cinta, dalam memiliki kasih. Kita berada dalam situasi masa Prapaskah, dan dari tradisi kita juga baru masuk tahun baru. Ada juga yang baru merayakan Cap Gomeh, ada juga yang baru merayakan perayaan-perayaan keluarga. Hari ini, malam ini kita merenungkan pembaharuan diri yang terus-menerus itu, bahwa tidak sekali jadi, kita tidak sekali jadi, bahwa setelah kita beriman, percaya kepada Yesus, melakukan kehendaknya, bertobat satu kali, dan sudah selesai, dan tidak akan pernah lagi memiliki yang disebut dengan jatuh bangun. Ternyata memang hidup kita itu sungguh dinamis, sungguh berdinamika. Oleh sebab itu, tema ini memang sangat-sangat tepat kita renungkan pada masa Prapaskah ini. Kita mulai masa Prapaskah ini tanggal 14 Februari. Pada saat itu adalah Rabu Abu, di mana kita pada saat itu juga merayakan Hari Demokrasi. Hari Demokrasi. Dan walaupun tidak dibuat secara peringatan wajib, tapi peringatan fakultatif, dan juga ada dalam kalendarium fakultatif juga dirayakan seorang santo yang namanya Valentinus. Jadi dikenal juga tanggal 14 Februari sebagai Hari Valentine Day, Hari Kasih Sayang. Jadi kita melihat pada permulaan masa puasa kita itu sungguh ditandai dengan 3 momen yang sangat-sangat indah bila kita bisa renungkan. Dahi kita ditandai dengan abu, dan kita berada pada pesta demokrasi, kita memilih siapa yang menjadi pemimpin bangsa kita, dan juga kita berada dalam situasi hari kasih sayang. Kalau kita renungkan itu semua, hendaknya memang Rabu Abu, masa puasa itu, dan tahun demokrasi itu, atau hari demokrasi, pesta demokrasi itu, kita warnai dengan cinta. Karena pertobatan kita tanpa cinta juga tidak ada artinya. Puasa kita tanpa dilandasi oleh cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama juga tidak ada artinya. Cinta yang mendasari
puasa kita. Cinta harus mendasari sedekah kita. Cinta harus mendasari doa-doa kita. Dan kita juga mau menunjukkan pesta demokrasi itu sebagai tanda cinta kita kepada tanah air. Siapapun yang menjadi presiden kita, mari kita dukung mereka dalam program-program kerja mereka dan juga menjadi tanda cinta kita kepada negara kita. Seorang uskup membuat ada 3 arti dari puasa. 3 arti dari masa puasa. Dari bahasa Inggris itu Lent, ya. Kita melihat bahwa pengertian yang pertama adalah Lent dalam bahasa Jerman atau di Jerman atau di Eropa itu sekarang sedang masa spring. Sedang masa di mana bunga-bunga sedang berkembang. Bunga-bunga sedang mekar. Dan pada saat pertengahan spring nanti akan akar-akar tumbuhan dan pohon itu semakin kuat, semakin mengakar, semakin menancap, semakin mengambil posisi di mana dia semakin kuat untuk menopang pohon itu. Dan bunga-bunga juga, kalau kita ke Eropa misalnya atau ke Amerika pada masa ini sekarang, di mana kita melihat memang tumbuh-tumbuhan juga menunjukkan dirinya, warnanya, ditunjuk kepada kita. Bunga-bunga mekar indah. Oleh sebab itu pada masa puasa, memang kita sepertinya mengalami kekeringan. Tetapi akar-akar kita, akar-akar kehidupan kita semakin menancap mendalam. Dan menjadi springtime for the soul. Artinya menjadi jiwa kita yang terutama menunjukkan aura keindahan. Jadi walaupun memang fisik kita itu lapar, kita menahan lapar, puasa memang, tapi pada saat itu juga lah akar kehidupan kita, akar beriman kita semakin dikuatkan. Puasa, benar. Berdoa, memang benar. Bersedekah, memang benar. Tapi pada saat itu juga lah akar-akar iman kita, akar-akar kehidupan kita semakin menancap. Dengan puasa itu, bukan badan kita yang semakin mekar, justru badan kita akan mengalami yang disebut dengan lapar, akan haus, tetapi jiwa kita menjadi berkembang. Jiwa kita menjadi seperti bunga-bunga yang mekar. Akar kita semakin menancap, akar kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, masa puasa dalam pengertian pertama adalah spring, di mana jiwa kita juga selama masa puasa disegarkan. Bukan badan kita pertama-tama yang disegarkan, tetapi justru jiwa kita. Maka dengan puasa itu, kita orang-orang yang semakin mengakar, semakin membumi, semakin menguatkan akar kita dalam iman, membumi karena kita juga memberikan perhatian kepada saudara-saudari kita yang miskin, yang melarat, yang membutuhkan pertolongan kita. Justru pada suatu saat itulah, pada masa puasa inilah, jiwa kita itu mekar seperti bunga. Jiwa kita itu mekar seperti bunga. Badan kita memang puasa, tetapi jiwa kita mekar seperti bunga. Arti kedua dari masa puasa, Lent, dalam bahasa Latin atau bahasa Italia, lente. Nah, kalau disebut bahasa Italia lentamente, artinya lente, artinya itu slowly, lambat, diperlambat. Jadi pada masa puasa kita memperlambat sedikit gerakan kita. Bila kita selama ini telah bergerak begitu cepat, begitu terburu-buru semua melakukan tugas kita, seperti dikejar-kejar. Tapi pada masa puasa, pada masa Lent ini, kita diminta untuk lebih pelan, slow, supaya kita bisa memikirkan, merenungkan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Betapa kita bisa menghargai apa arti angin semilir yang datang menghembusi kulit kita, menghembusi kulit wajah kita,
merasakan semilir angin, ya. Kita pelan-pelan melangkah dan kita slow down melangkah. Jadi artinya masa puasa juga mulai merenung, memperlambat gerakan kita sedikit. Karena apa? Karena bila tidak seperti itu, kita sering tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar kita. Kita kurang, karena kita begitu cepat, begitu memiliki satu ambisi untuk lebih cepat, untuk maju, untuk mencapai sesuatu, untuk ya ya terobsesi melakukan sesuatu, ingin lebih cepat, 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 sehingga kita kurang menyadari banyak hal yang ada di sekitar kita yang sering kita tidak sadari. Dengan kita lebih lambat, bukan lamban, tapi lambat, memperlambat sedikit gerakan kita untuk berefleksi, untuk merenung. Dengan begitu kita menghargai juga hal-hal yang ada di sekitar kita. Menghargai suara angin, menghargai teman-teman, saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Sering kita tidak tahu kebutuhan sesama kita. Bahkan kita sering tidak kenal siapa di kiri kanan kita, siapa tetangga kita, siapa sahabat kita, siapa teman kita. Karena kita begitu fokus dalam pekerjaan kita. Kita ingin mengejar karir, kita ingin lebih cepat sukses, kita semua terburu-buru, terburu-buru. Dan akhirnya apa? Terburu-buru justru akan membuat kita letih. Kita akan membuat kita lelah. Akhirnya hidup kita rasa exhausted. Capek. Sepertinya tidak ada lagi arti dari apa yang kita lakukan semua. Kita menjadi capek. Menjadi merasakan bagaimana stres. Karena kita sering dikejar-kejar oleh pekerjaan, oleh tugas-tugas kita. Maka pada masa Prapaskah ini, kita menjadi orang yang diminta oleh situasi masa Prapaskah itu, Lente itu, kita lebih lambat. Supaya kita bisa lebih merenung. Supaya kita bisa merasakan semilir angin di sekitar kita. Supaya kita bisa merasakan suara keluarga kita. Supaya kita bisa merasakan sahabat-sahabat kita. Dengan begitu, menghargai saudara, menghargai keluarga, dan menghargai apa hal-hal kecil yang telah kita lakukan. Karena kita lebih sering ingin cepat, kita sering lupa menghargai hal-hal sederhana yang telah banyak kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan kita menjadi sedikit lebih slow down, kita bisa melihat hal-hal itu di dalam kehidupan kita. PowerPoint yang tampil di dalam ini sekarang sudah agak lambat, coba dipercepat sedikit karena sudah lewat kita dalam poin itu. Nah, jadi dengan kita memperlambat sedikit, kita mengadakan koneksi kembali dengan orang tua kita yang mungkin sudah sangat jarang kita kunjungi. Mungkin kita memiliki orang tua masih, tapi karena kita begitu dicekoki, begitu terobsesi dengan karir-karir kita, akhirnya keluarga kita sendiri, bahkan orang tua kita sendiri, tidak kita lihat dalam waktu yang begitu banyak. Dalam waktu yang begitu banyak kita tinggalkan. Mungkin pertemuan kita dengan anak kita, keluarga kita juga menjadi sangat minim. Maka dengan masa Prapaskah ini kita diajak untuk slow down. Mulai menjalin kembali koneksi-koneksi kita dengan baik. Nah, kemudian poin yang berikut adalah bahwa arti dari masa Prapaskah itu adalah the third meaning adalah Lent, dalam bahasa Inggris adalah past tense dari Lent. Artinya apa? Ketika seseorang meminjamkan kepada kita, seorang lain adalah peminjam. Artinya, kalau seseorang meminjam dari seseorang, berarti yang satu si pemberi, yang satu si peminjam. Artinya, lend itu meminjam atau menggunakan sesuatu dengan yang diberikan oleh yang lain. Ketika seseorang meminjam, yang lain memberikan. Jadi arti dari lend dalam bahasa Inggris itu adalah past tense dari lend sendiri. Oleh sebab itu, lend is it also time to remember
bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini Apakah Romo terlempar? Iya, kita tunggu sebentar ya. Sudah coy. Buka mute-nya, Pastor Niko. Tolong Pastor Niko di-add kembali. oke, itu baru. Oke, maaf tadi mungkin ada yang sinyal terganggu, ada yang menelpon karena saya memang uh, menggunakan HP karena lebih terang dia dengan HP daripada dengan laptop saya. Oke, jadi kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini adalah pinjaman. Adalah pinjaman. Suatu waktu semua itu akan kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi apa yang kita miliki ini adalah pemberian dan pinjaman dari Allah. Pemberi yang terbesar itu adalah Allah sendiri, bukan akun bank, bukan bank yang terbaik. Segala sesuatu yang kita terima berasal dari Allah yang maha baik. Ada waktunya nanti di mana kita akan mengembalikan semuanya yang kita pinjam. Bahkan nyawa kita sendiri bukanlah berasal dari diri kita sendiri. Nyawa kita sendiri adalah pemberian dari Tuhan. Oleh sebab itu masa Prapaskah mengingatkan kita, oh manusia, ingatlah segala yang kamu miliki ini, bahkan dirimu sendiri itu adalah pemberian dan bahkan pinjaman. Dan nanti semua itu harus dikembalikan kepada yang empunya. Oleh sebab itu pada saat kita, pada masa Rabu-Abu itu, dioleskan ke dahi kita atau ditaburkan ke kepala kita tanda abu. Ingatlah, engkau adalah debu, dan kepada debu engkau akan kembali. Engkau itu berasal dari abu, dan kepada abu engkau akan kembali. Kita melihat bahwa arti ketiga dari masa puasa itu adalah meminjam. Kita adalah peminjam. Lend dalam bahasa Inggrisnya. Maka memang ketiga hal ini sungguh-sungguh mendalam artinya. Bahwa kita memang perlu terus-menerus memupuk sikap pembaharuan hidup di dalam diri kita. Yang pertama tadi adalah springtime. Jiwa kita disegarkan, bukan badan kita. Pada masa puasa, jiwa kita menjadi berkembang seperti bunga, akar-akar iman kita semakin mendalam. Dan pengertian yang kedua, di mana kita juga semakin mengerti bahwa kehidupan kita ini adalah sesuatu hal yang berasal dari Allah, dan apa yang perlu sehingga kita mengatakan segala sesuatu itu berasal dari Allah. Kita berasal dari debu tanah. Ya, dan kita harus memiliki sikap slow down pada masa Prapaskah ini untuk melihat kembali, mengevaluasi kembali sejauh mana kita berelasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu disebut sebagai masa retret agung. Kembali kepada tadi arti lend itu, segala sesuatu dikembalikan kepada Allah, apa yang kita miliki berasal dari Allah sendiri. Oleh sebab itu, dalam anggaran dasarnya kepada para saudaranya, Fransiskus dari Asisi mengatakan kepada saudara-saudaranya dan kepada kita semua tentu menjadi pesan yang indah apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Asisi.
Marilah kita mengembalikan semuanya yang baik kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Luhur. Dan mengakui bahwa semua yang baik adalah milik-Nya. Marilah kita mengucap syukur kepada-Nya atas segala-galanya. Karena dari Dialah berasal semua yang baik. Milik Dialah segalanya yang baik. Dia satu-satunya yang baik. Jadi pada masa Prapaskah ini, pada masa puasa ini, kita sungguh-sungguh dihantar selama retret panjang ini 40 hari untuk semakin bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan kita ingat apa semua yang kita miliki ini juga merupakan suatu kebaikan dari Allah. Dan kebaikan dari Allah itu harus kita kembalikan kepada Allah sebagai pemiliknya. Seperti dikatakan oleh Santo Fransiskus itu, mari kita mengembalikan semuanya yang baik kepada Tuhan. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Luhur. Dan mengakui, kata Fransiskus, bahwa semua yang baik yang kita miliki ini adalah milik-Nya. Adalah milik-Nya. Marilah kita mengucap syukur kepada-Nya atas segala-galanya. Karena dari Dialah berasal semua yang baik. Jadi Fransiskus dari Assisi, anak pedagang kaya itu, setelah dalam pertobatannya semakin menyadari bahwa segala-gala yang kita miliki ini, yang ada pada manusia ini, adalah karena kebaikan Tuhan. Dan semua itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia juga berkata, hanya Allah adalah kebaikan yang sempurna. Dialah kebaikan yang sempurna. Segenap kebaikan, seluruhnya baik, kebaikan yang benar dan tertinggi, Dialah satu-satunya yang baik. Hanya Allah satu-satunya yang baik. Fransiskus sungguh-sungguh menyadari itu, sehingga sikap dari Lent itu, masa puasa itu, masa tobat itu, sungguh-sungguh hidup di dalam diri Fransiskus. Dan kita juga melihat dalam satu tulisannya tentang doa, dia mengatakan begini, Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Tinggi dan Maha Luhur, Engkaulah segala kebaikan, paling baik, seluruhnya baik. Hanya Engkau sendiri yang baik. Kepadamu kami kembalikan segala pujian, segala kemuliaan, segala rahmat, segala kehormatan, segala berkat, serta segalanya yang baik. Semoga, ya amin. Fransiskus menuliskan itu dalam pujiannya kepada Allah. Dan supaya juga digunakan oleh para saudaranya. Dia mengatakan, Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Tinggi, dan Maha Luhur. Engkaulah segala kebaikan. Paling baik. Seluruhnya baik. Hanya Engkau sendiri yang baik. Dan dikatakan oleh Fransiskus, kepadamu kami kembalikan segala pujian, bukan kepada diri kami. Walaupun kami ini berbuat baik, tapi kami ini baik karena Engkau yang baik. Karena Engkaulah sumber kebaikan itu. Kebaikan itu tidak ada dalam diri kami sendiri. Engkau yang memberikan kebaikan itu kepada kami. Sebab Engkaulah yang baik. Hanya Engkau yang baik. Engkau sendiri yang baik. Oleh sebab itu, apa yang bisa kami lakukan atas kebaikan-Mu itu, ya Tuhan, yang kami terima dalam hidup kami? Fransiskus mengatakan, kepadamu kami kembalikan segala pujian ini. Segala kemuliaan, segala rahmat, segala kehormatan, segala berkat, serta segalanya yang baik. Kepadamu, ya Tuhan, kami kembalikan semuanya itu. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang tokoh teolog namanya Karl Barth pada tahun 1947 mengeluarkan satu semboyan yang sangat menarik dan menjadi juga salah satu tanda bahwa memang gereja itu harus selalu memperbaiki diri. Dia mengatakan Ecclesia semper reformanda est. Artinya apa? Gereja selalu memperbaiki diri. Gereja selalu mengubah diri, mereformasi. Frase ini dipopulerkan pada tahun 1947 oleh Karl Barth, tapi sebenarnya itu dianggap berasal dari ungkapan Santo Agustinus yang sudah pada abad-abad keempat atau kelima. Artinya apa? Ungkapan itu dipopulerkan oleh seorang teolog Protestan, tapi sebenarnya
kata-kata itu sudah berasal dari seorang bapak gereja yang bernama Santo Agustinus. Dia mengatakan bahwa gereja harus selalu bertobat, memperbaharui diri. Bila tidak memperbaharui diri, gereja akan kehilangan keindahannya, akan kehilangan rasanya. Oleh sebab itu, kita sebagai pribadi juga perlu sekali selalu membaharui diri, mereformasi diri kita, supaya kita juga semakin menunjukkan sikap kita beriman dan menunjukkan kebaruan, supaya kita juga untuk diri kita sendiri merasakan keamanan dan kenyamanan dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan kita, dalam menunjukkan iman kita. Bila kita sendiri merasa dibaharui dalam hidup kita, berarti kita sendiri nyaman dengan apa yang kita miliki, nyaman dengan kehidupan kita. Bila kita tidak mau membaharui diri kita, kita sendiri tidak akan merasakan kenyamanan di dalam diri kita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku terkasih, tobat itu menyangkut manusia seluruhnya. Jiwa raganya, bukan hanya pikirannya, bukan hanya hatinya, bukan hanya badannya, tetapi seluruh dirinya, jiwa raganya. Maka pertobatan sejati itu ialah pertobatan hati yang bersumber dari dalam diri kita. Dan tobat itu merupakan sebuah perubahan pikiran, metanoia, cara kita berpikir. Perubahan pikiran yang sangat mendalam, sehingga perilaku kita lahir pun ikut diubah. Perilaku lahir kita pun bisa ikut diubah. Artinya, bila cara berpikir seseorang, cara beriman seseorang diubah semakin mendalam, maka secara lahiriah juga dia akan tampak berubah untuk hal yang lebih baik. Bertobat untuk hal yang lebih baik. Apa yang menghalangi manusia untuk berelasi dengan Allah? Menghalangi manusia dalam relasi dengan Allah. Keberdosaan manusia dianggap di hadapan Allah menghalangi atau menghambat manusia yang berdosa untuk berjumpa dengan Allah. Jadi keberdosaan kita itu, dan itulah yang perlu terus kita ubah. Walaupun tidak berdosa berat atau mungkin berdosa ringan, berdosa kecil, bukan di situ letaknya. Tapi bagaimana kita dari hari ke hari mau mengubah dan membaharui diri kita. Walaupun tidak berdosa, misalnya, tapi kita terus perlu membaharui diri kita untuk yang lebih baik lagi, untuk yang lebih up to date, untuk lebih survive lagi. Itu artinya pembaharuan diri. Terus-menerus, meningkat setiap waktu, meningkat setiap hari, meningkat setiap bulan dan tahun. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dibaharui, bertransformasi, dan arah kita itu adalah Kristus sendiri sebagai arah kita. Itulah arah kita, arah pertobatan kita, tujuan kita, itu adalah Kristus sendiri. Maka kita belum pernah sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kristus. Oleh sebab itu, dalam perjalanan hidup ini, terus-menerus kita mengarahkan diri kita kepada Kristus. Dengan begitu, kita memang dibaharui setiap hari, sampai pada akhirnya definitif nanti dalam kematian kita. Apakah kita sudah sungguh semakin serupa dengan Kristus? Karena untuk itulah kita diarahkan bertransformasi menuju ke sana. Dengan dosa, Allah dianggap jauh dari kehidupan manusia. Dan dosa pula yang membuat relasi kita yang intim dengan Allah itu terputus. Oleh sebab itu, kita harus memperbaiki diri kita agar dapat membangun relasi dengan Allah. Kita harus memperbaiki diri kita supaya kita mampu membangun relasi yang baik dengan Allah. Nah, tobat batin, pembaharuan diri dari dalam dengan tobat batin adalah suatu penataan baru seluruh kehidupan. Seluruh kehidupan kita. Artinya langkah balik pertobatan kepada Allah dengan segenap hati. Ya, langkah balik, ya. Kita berbalik kepada Allah. Kita tata baru kembali. Kita tata ulang kembali kehidupan kita, seluruh kehidupan kita. Satu langkah yang baik. Dengan demikian pertobatan kepada Allah dengan seluruh hati kita. Maka dengan seluruh hati kita juga kita mau melepaskan dosa kita. Kita berpaling dari yang jahat dan terarah kepada Allah yang adalah kebaikan itu sendiri. Dan buah dari pertobatan itu adalah kerinduan dan keputusan untuk mengubah kehidupan.
kita cukupkan cara hidup kita yang lama. Kita buat satu keputusan baru. Kita buat satu komitmen, suatu keputusan. Kita buat satu persetujuan untuk diri kita sendiri, untuk kita lakukan. Kita coba membuat janji, komitmen, dan memutuskan sesuatu untuk mengubah kehidupan kita. Kita mengubah kehidupan kita, kalau dari diri kita sendiri, tanpa arah, tidak bisa. Justru kita mengadakan pertobatan, perubahan dalam hidup kita, karena kita percaya ada belas kasih Allah yang membantu kita dan menerima pertobatan kita. Belas kasihan ilahi dan bantuan rahmat-Nya yang membuat kita yakin dengan pertobatan kita. Pertobatan kita itu berarti karena memang Allah selalu siap menerima kita dengan belas kasih-Nya, siap mengampuni kita. Jadi tidak mungkin kita mengadakan pertobatan karena tanpa percaya kepada belas kasih Tuhan. Justru karena kita percaya kepada belas kasihan ilahi, maka kita dengan satu kerinduan kita putuskan untuk mengubah kehidupan kita. Karena ada Allah yang menjamin perubahan hidup kita. Ada Allah yang berbelas kasih akan membantu kita dengan rahmat-Nya. Jadi pertobatan yang terus-menerus itu bukan suatu kekuatan dari manusia secara pribadi sendiri. Tapi karena kita melihat ada aspek kedua yang objektif, yakni Allah sendiri yang selalu siap berbelas kasih kepada kita. Oleh sebab itu antara pertobatan dan belas kasih itu memang menjadi suatu gayung bersambut dia. Kalau kita bertobat tanpa ada belas kasih Allah, tidak ada artinya pertobatan kita. Karena kita yakin Allah berbelas kasih, karena kita yakin Allah dengan rahmat-Nya menerima kita kembali, menolong kita untuk terus-menerus membaharui hidup kita, maka kita mengadakan pertobatan dan keputusan untuk mengubah kehidupan. Kita 100% yakin dalam hati kita, Allah menerima perubahan hidup saya. Allah menerima pertobatan saya. Dengan begitu, kita menjadi pribadi yang optimis untuk melangkah. Itu dibuat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1431. Kita melihat bahwa penting sekali untuk mengerti bahwa pertobatan itu, pembaharuan diri itu, mengubah kehidupan kita karena kita percaya akan belas kasih Tuhan. Nah, kalau kita tidak percaya akan belas kasih Tuhan, kita tidak percaya akan belas kasih Tuhan, pertobatan kita tidak ada artinya. Atau kalau kita bertobat tanpa ada belas kasih Tuhan juga, tidak ada artinya. Artinya, kedua itu saling berkaitan. Jadi, pada masa Prapaskah ini kita juga sering mendoakan Koronka. Tadi juga kita mendoakan Koronka. Artinya kita sungguh-sungguh percaya akan belas kasihan Tuhan dan rahmat-Nya itu. Karena dosa itulah yang menjadi penghalang persahabatan kita dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah ini seperti saya mulai dari permenungan awal itu adalah masa di mana kita mau mentransformasi diri kita. Apakah kita memang adalah orang-orang yang siap untuk berubah? Apakah memang kita menjadi siap untuk berubah? Yang sering terjadi adalah kita lelah untuk berubah karena kita pesimis dalam hidup kita. Saya berubah, saya mau bertobat, tapi toh nanti saya melakukan lagi hal yang sama, dosa yang sama, saya masih tetap berada dalam kelemahan-kelemahan saya. Bukan di situ letaknya. Tapi adakah kita punya niat, keinginan untuk membaharui diri terus-menerus? Seperti saya katakan tadi, selama kita hidup ini masih berproses, masih berdinamika. Tetapi bagaimana ketekunan kita untuk mengubah diri kita terus-menerus, tanpa henti, tanpa lelah. Oleh sebab itulah Paus Fransiskus mengatakan kepada kita, Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Kita yang lelah memohon pengampunan dari Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, penting sekali bahwa kita memiliki konsep dasar ini. Kita diberikan kesempatan untuk membaharui hidup kita terus-menerus. Bukan hanya karena masa Prapaskah, tapi ini harus menjadi cara hidup orang beriman, way of life kita. Supaya kita optimis dalam hidup kita. Segala sesuatu dibaharui,
Segala sesuatu ada kemungkinan dalam Allah yang berbelas kasih kepada kita. Segala sesuatu dimungkinkan dengan mengubah diri kita. Tidak langsung sekali jadi, tapi dalam proses transformasi. Nah, pelan-pelan berjalan menuju kesempurnaan itu. Belum sampai menggapai kesempurnaan itu. Tapi Yesus katakan, hendaklah kamu menjadi sempurna, seperti Bapamu sempurna adanya. Artinya apa? Kita harus menuju ke situ. Kita tidak pernah menjadi Allah, tapi kita terus menuju ke situ. Sampai titik akhir perjuangan kehidupan kita. Disitulah selesai semua perjuangan kita. Jadi dalam hidup kita tidak boleh stagnan dalam membaharui diri, tapi terus bergerak, ya, bergerak setiap waktu, mengubah. Nah, dengan itu juga akar-akar kehidupan kita semakin menancap. Walaupun kelihatan pohon-pohon kita kering, ya kita kadang-kadang merasa kering, tapi dalam proses-proses itu akar kita juga semakin menancap jauh. Dan masa prapaskah ini mengajak kita untuk menghasilkan bunga-bunga mekar yang indah dalam batin kita. Seperti springtime di Eropa itu. Sacrifice, yes. Memang kita menderita, berkorban pada masa prapaskah. Menahan lapar dan semuanya. Doa, memang semakin kita perlu berdoa pada masa prapaskah. Jalan salib kita intensifkan doa-doa yang lain pada masa prapaskah. Karena itu yang dikehendaki oleh Yesus. Ada 3 hal masa prapaskah yang kita renungkan, yakni amal, doa, dan puasa. Nah, berbuat kasih, karitas kepada orang, ya. Menderitakah? Berkorban? Menderita. Tapi justru pada saat itulah jiwa kita itu diteguhkan, dikuatkan. Pada saat itulah jiwa kita itu berbunga-bunga mekar. Seperti springtime yang ada di Eropa itu. Oleh sebab itu, kita tidak pernah boleh berhenti. Tidak boleh putus asa. Terus berjalan. Memperbaharui kehidupan kita. Tidak pernah selesai sebelum kita menutup mata, sebelum kita berada di peti mati, sebelum kita dinyanyikan misa requiem dengan nyanyi, kini saudara kita menghadap Allah Bapa, Allah penciptanya. Jadi tidak pernah selesai. Terus-menerus ini, transformasi terus-menerus ini menjadi satu kesempatan justru yang sangat berharga bagi kita. Bahwa kita optimis, kita berpengharapan. Allah itu memberikan kesempatan kepada kita dari hari ke hari membaharui kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu pesan prapaskah itu tadi, yang pertama kita dalam springtime, ya, yang kedua kita sedikit lente, slowly kita memperlambat gerakan-gerakan kita untuk bisa menghargai hal-hal kecil, berkomunikasi kembali dengan saudara-saudari kita, dengan teman-teman kita, melihat kembali begitu kita cepat-cepat selama ini melangkah, ya, mengejar, sehingga kita kadang-kadang exhausted, kecapean sendiri, terkapar sendiri. Maka pada masa prapaskah kita diajak untuk lebih slow. Mari hargai semilir angin yang berhembus di kulitmu, merasakan, ya, melihat teman-teman yang sering sudah kita lupakan karena tidak ada waktu lagi berbagi cinta dengan mereka, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudari kita. Pada masa prapaskah ini kita diajak untuk lebih pelan, slow down, menghargai teman-teman, saudara-saudari kita, meresapkan kembali artinya kasih persaudaraan. Dan yang kemudian lend artinya apapun yang kita miliki itu adalah pinjaman dari Tuhan. Semua nanti itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Tidak ada yang ada dalam diri kita. Semua akan kembali kepada orang yang meminjamkan kepada kita, kepada pribadi yang meminjamkan kepada kita, yakni Allah sendiri. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, masa prapaskah ini sungguh masa yang indah sekali bagi kita. Masa pembaharuan diri terus-menerus.
Gereja telah memberikan waktu yang begitu indah ini, waktu emas ini kepada kita. Mari kita mulai lagi. Kita mulai lagi. Belum terlambat. Kalau kita sering gagal puasa, kita sudah rencana puasa hari ini tidak makan enak, tapi ternyata ada tamu yang mengundang makan, harus makan seafood. Tapi ingat, satu kali kenyang satu hari. Oke lah, nggak apa-apa Tuhan. Masih siang hari ini, masih bisa saya makan kenyang hari ini. Nah, mungkin malam nanti saya berpuasa. Memang menderita secara fisik, kita berpuasa. Dan kita juga berkorban. Kita juga memberi sedekah. Tapi pada saat itulah jiwa kita berbunga, berkembang, agar kehidupan kita semakin kokoh dengan berpuasa, tapi jiwa kita harus semakin subur. Dengan itu, kita memang berada pada jalannya, membaharui diri terus-menerus, membaharui diri terus-menerus. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi-pribadi Kristen yang berpengharapan, orang Katolik yang berpengharapan. Tidak cukup satu kali, terus-menerus mengubah hidup kita, mindset kita, untuk terus maju dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Allah yang Maha Luhur telah memberikan kita segala sesuatu yang kita miliki. Marilah kita mengembalikan segala yang baik kepada Tuhan. Allah yang Maha Tinggi itu, yang Maha Baik itu. Kita bersyukur atas segala yang kita terima dari Dia. Karena dari Dialah berasal semua yang baik. Miliknya lah segala yang baik. Dialah satu-satunya yang baik. Mari kita kembalikan itu semua kepadanya dalam perjalanan hidup kita ini. Terus-menerus memperbaharui diri kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Niko. Perenungan yang sangat indah pada malam hari ini yang membawa kita pada masa Prapaskah ini ya Romo. Boleh saya membuat ringkasan sedikit atas perenungan pada malam hari ini, Pastor Niko? Silakan dokter. Pembaharuan diri, pembaharuan hidup terus-menerus. Ini tema pada malam hari ini. Transformasi diri adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Pastor Niko membawa perenungan pada malam hari ini, di mana pada 14 Februari ada 3 yang kita jalani, masa Rabu-Abu, Valentine Day, dan politik. Di mana ada cinta kasih pada tiga keadaan di hari yang sama. Di mana di dalam Rabu-Abu kita menjalani puasa yang didasari dengan kasih, dan juga di mana pada hari itu juga kita menjalankan pesta demokrasi, memilih pemimpin kita didasari dengan kasih akan negara dan sesama bangsa kita. Dan poin yang penting yang Romo bawa pada malam hari ini adalah di mana masa puasa ada 3, springtime, slow down, and Lent. Di mana springtime jiwa kita disegarkan dengan berakar kuat akan Kristus, jiwa kita mekar seperti bunga dengan kita berpuasa. Kedua, slow down, di mana kita memperlambat gerakan kita. Kita merasakan apa yang ada di sekitar kita. Keluarga kita, orang tua kita. Kita yang selama ini kejar waktu, karir, di mana kita memperhatikan mereka. Slow down. Yang ketiga, land. Kita menyadari apa yang kita miliki sekarang adalah pinjaman dari Tuhan. Tuhan yang memberikan. Dan kita menyadari kita akan kembalikan kepadanya. Marilah kita menjalankan masa Prapaskah ini dengan berpuasa dengan baik dan benar. Dengan penuh rasa syukur. Dan kita menyadari jiwa kita semakin diperbaharui. Metanoia menjadi lebih baik. Dan kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah lelah mengampuni. Dan kita jangan lelah memohon pengampunan. Dan marilah kita memperbaharui diri kita di masa Prapaskah dengan puasa
dengan pertobatan, dengan doa, dan amal kasih. Ini yang bisa saya ringkas, Pastor Niko, perenungan yang sangat indah pada malam hari ini menyadarkan kita kembali akan springtime, slow down and Lent.